Jumpa lagi dengan Papa Joel Mary. Sobat, kali ini saya akan berbagi pengalaman agar sobat yang sering memanfaatkan iklan media sosial, terutama untuk memasarkan properti, itu dapat lebih berhati-hati. Kisahnya bermula sekitar 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada seseorang yang merespon iklan properti yang saya muat. Seorang berkewarganegaraan asing menghubungi saya dan membuat janji untuk bertemu. Nah, setelah itu dia menghubungkan saya dengan bosnya, seorang WNI yang sudah berusia kurang lebih 70 tahun. Di pertemuan terjadi beberapa kali di sebuah suite room apartemen mewah di Surabaya. Saya melihat keseriusan mereka dan dalam bayangan saya, transaksi tidak lama akan terjadi. Namun pada hari yang disepakati, tiba-tiba cerita berubah seketika dan drama demi drama pun dimulai. Tiba-tiba muncul aktor-aktor yang lain. Ya, ada lagi seorang yang mengaku saudara sengkakek tadi. Lalu cerita yang mereka bangun ini, si bendahara, ya saudara yang kaya raya ini, sedang kecanduan permainan tebak-tebakan dengan menggunakan sejumlah uang. Tidak lama berselang, muncul lagi aktor lain yang mengaku bisa membongkar trik permainan tersebut. Drama selanjutnya, kami, ya saya dan istri, karena waktu itu menemui di hotel, kami diajak untuk menyadarkan si bendahara, orang kaya raya yang sedang keblinger judi itu. Nah sobat, di awal video sudah saya tunjukkan beberapa cuplikan berita di berbagai media, mulai tahun 2015, 16, dan banyak lagi itu, tentang modus apa yang digunakan para pelaku ini. Yang ternyata mereka adalah satu komplotan, meskipun ada di antara mereka yang mengaku tidak saling kenal. Modus mereka adalah modus disebut polisi adalah penipuan potong babi. Jadi modus penipuan yang dilakukan ini adalah menawarkan bisnis kepada korban. Namun ujung-ujungnya para pelaku mengajak korban untuk berjudi. Judi yang dilakukan semacam tebak-tebakan memakai benda yang ada di hotel. Misalnya batang korek api, cangkir yang ada telinganya itu, ya, dan sarung bantal, lalu kertas putih dan ya ballpoint, begitu saja. Pelaku terdiri dari beberapa orang yang memainkan drama. Ada yang berperan protagonis, ada yang antagonis. Ya. Korban biasanya terpancing secara emosi melibatkan diri dalam alur cerita yang dibangun pelaku. Nah, titik lemah yang disasar para pelaku adalah rasa serakah atau sebaliknya rasa kasihan atau iba. Nah, kami bersyukur karena perlindungan Tuhan. Tetap menjaga hati, tidak terpancing dengan bujuk rayu para pelaku. Secara manusia memang ada rasa kasihan. Sang kakek memohon dengan sangat agar saya bersedia menolongnya. Menolong membuat si bendahara, saudaranya itu sadar. Namun di sisi lain, godaan yang besar adalah dipertontonkan sejumlah uang yang sangat besar. Entah asli atau palsu, tidak tahu. Tapi yang jelas secara teori, itu mudah untuk mendapatkan uang besar pada saat itu. Tapi waktu itu saya katakan, maaf, saya ingin menolong. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Saya punya prinsip hidup tidak akan pernah bermain judi. Lalu kami pamit, tetap dengan prasangka baik. Bila mereka sudah menyelesaikan masalah keluarganya, nanti transaksi properti akan berlanjut. Namun sore harinya setelah cek and recheck, tanya sana sini, baru sadar bahwa kami baru saja lolos dari jebakan kawanan penipu. Ya, kawanan ini mungkin terdiri dari beberapa grup, beraksi dari satu kota ke kota yang lain, dengan modus yang hampir 100% sama. Saya langsung konsultasikan dengan pihak yang berwajib, dan dipastikan bahwa transaksi properti yang saya harap itu tidak akan pernah ada. Sebab itu hanyalah pancingan atau umpan semata. Nah, sobat, pelajaran apa yang bisa diambil dari kejadian yang kami alami? Yang pertama, berprasangka baik itu harus, tapi prinsip kehati-hatian tidak boleh ditinggalkan. Apalagi kepada orang yang baru kita kenal.
ada baiknya tidak sendirian pula bila kita harus berjumpa dengan beberapa orang yang akan melakukan transaksi besar. Yang kedua, punya tujuan baik untuk menolong harus menggunakan cara yang baik pula, bukan dengan uang haram hasil judi. Pelaku membangun image bahwa mereka adalah pengusaha kaya raya, berniat melakukan transaksi dengan kita. Namun di satu sisi, dia menyentuh sisi emosi kita, meminta bantuan untuk melakukan sesuatu. Dan dari hasilnya pun kita masih bisa melakukan yang baik, misalnya menyumbang tempat ibadah, dan lain-lain. Dan pada akhirnya, sobat, yang menjadi benteng pertahanan terakhir adalah prinsip atau nilai hidup yang kita pegang. Tidak ada orang kaya dari judi. Baik sobat, tetap semangat dan percaya bahwa di dunia ini tetap masih banyak orang baik. Orang pandai bisa belajar dari pengalamannya sendiri. Namun orang bijak adalah orang yang mampu menyerap pelajaran berharga dari pengalaman orang lain. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Bye.